Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Video kali ini merupakan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Sebelum menjelaskan mengenai PBL, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajr, NIM 20802241003, kelas PADP A20, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang Problem Based Learning atau PBL? Jadi, Problem Based Learning atau PBL adalah pembelajaran yang didesain untuk membantu siswa dalam membentuk pengetahuan dasar dan kemampuan memecahkan masalah secara efektif, serta mengembangkan kemandirian belajar sehingga termotivasi untuk belajar secara intrinsik. Pada intinya, Problem Based Learning melibatkan siswa dalam penyelidikan nyata dan relevan dari situasi kehidupan. UNK mengklasifikasikan 5 tingkat taksonomi pemecahan masalah. Tingkat yang pertama, tingkat pemecahan masalah rutin. Ialah tindakan rutin yang dilakukan tanpa menghasilkan suatu keputusan. Tingkatan yang kedua ialah diagnostik, yaitu tindakan intelektual dalam bentuk memilih prosedur atau metode yang dianggap tepat untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi. Tingkatan yang ketiga yaitu strategi. Ialah suatu upaya merancang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tingkatan yang keempat yaitu interpretasi atau pemaknaan suatu masalah yang dihadapi. Kesalahan memberikan makna terhadap masalah yang sesungguhnya dapat berakibat kegagalan dalam memberikan solusi. Tingkatan yang terakhir yaitu generalisasi, yaitu pengembangan prosedur. Tahapan dalam PBL meliputi 5 langkah. Yang pertama yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Yang kedua yaitu pengorganisasian siswa untuk belajar dan guru membantu siswa mendefinisikan tugas-tugas belajar tersebut. Tahap yang ketiga yaitu pembimbingan penyelidikan individual ataupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Tahapan yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil karya. Pada tahapan ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya sesuai seperti laporan, video, dan model-model lainnya. Tahapan yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses sebagai upaya dalam pemecahan masalah autentik. Nah, PBL ini memiliki 2 dampak, yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional yang dapat diharapkan dari PBL adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan intelektualnya. Sedangkan dampak pengiringnya adalah mempercepat pengembangan self-regulate learning, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis dan efektif dalam mengatasi keragaman siswa. Nah, selanjutnya kelebihan PBL. Yang pertama, problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Problem solving dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Setelah kita mempelajari tentang kelebihan, pasti ada dong kekurangan dari PBL, yaitu yang pertama, jika siswa tidak memiliki minat, maka siswa tersebut akan merasa enggan untuk mencoba. Kekurangan yang kedua yaitu tanpa pemahaman, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Kali ini, masalahnya adalah bagaimana mengatasi kekurangan dari problem based learning berkenaan dengan waktu. Menurut
menurut kalian bagaimana sih solusi dari permasalahan ini? Yuk kita selesaikan bersama. Solusi mengatasi kekurangan PBL yang berkenaan dengan waktu yaitu dengan memposisikan guru sebagai fasilitator, pembimbing yang dapat menggali pemahaman peserta didik lebih dalam dan yang dapat mendukung inisiatif para peserta didik. Karena dari faktor kemampuan awal peserta didik, tingkat dan kecepatan berpikir, dan aspek-aspek lain yang heterogen membuat guru perlu terus berlatih kepekaan agar mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat agar proses inquiry berjalan dengan baik. Seperti memberikan bantuan kepada peserta didik juga akan membeda-bedakan porsinya, karena setiap peserta didik akan membutuhkan penanganan yang berbeda. Dengan menerapkan usaha yang dilakukan dengan cara tersebut, guru dapat mengatasi kekurangan dari PBL. Jika dikaitkan dengan administrasi perkantoran, bagaimana sih penerapan metode pembelajaran PBL ini? PBL sangat cocok diterapkan pada administrasi perkantoran atau ADP karena menggunakan metode problem-based learning menuntut peserta didik untuk dapat aktif baik secara hands-on atau melalui kegiatan fisik maupun secara mind-on melalui kegiatan berpikir. Salah satu contoh penerapan problem-based learning di administrasi perkantoran adalah untuk kompetensi inventarisasi sarana dan prasarana. Guru bersama peserta didik membahas konsep atau teori yang diperlukan dalam kegiatan dengan berbasis masalah dan memberikan contoh soal atau masalah. Kemudian, guru membimbing peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan tugas untuk diselesaikan. Sekian penjelasan mengenai problem-based learning. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan sekian, terima kasih.